Hai Night Owls! Buat kalian para manusia malam, Feel and embrace your boring night with WIB. Waktu Indonesia Begadang. buat kalian yang tukang ngalong dan suka overthinking malam-malam, Mending dengerin curhatan kita deh. Halo, aku April. dan aku Ruth yang bakal menemani kalian dalam 10 menit ke depan. April, kamu tahu nggak sih? Sabar. Cari posisi PW dulu, kita mau gibahkan. Apa deh? Jadi akhir-akhir ini banyak banget yang ngalamin ini. Apa? Aku aja kena. Apa deh? Ngomong yang jelas. Jadi setiap kali aku pulang kos, pasti ada aja yang catcalling aku. Entah bapak-bapak, mas-mas. Aduh, catcallingnya jijik banget. Tahu nggak gimana? Gimana? Kiu-kiu. Ih, nyebelin banget kan? Aduh, ya kenapa ya orang-orang belakangan ini suka kayak gitu? Aku kemarin juga kena tahu. Aduh, jijik banget deh. Nah, ngomong-ngomong soal catcalling nih ya, pasti kita semua pernah nggak sih ngalamin catcalling? Kamu pernah nggak? Pernah dong. Ya kan? Nah, aku pernah ya lihat di TikTok, lihat nih, ada satu video ceweknya di catcalling parah banget. Lihat nih komenannya. Aduh, ini orang-orang mau di sosial media, mau di real life sama aja loh ternyata. Kenapa ya kayak gitu? Ya kan? Aku juga nih ya pernah punya teman lama, dia di catcalling sampai merasa nggak nyaman, keganggu gitu loh. Aduh, kasihan banget. Aduh, dengar cerita kayak gini nih bikin kita sadar tahu kita tuh harus lebih peduli sama lingkungan sekitar. Nggak bisa dianggap remeh kayak gini tuh. Kalau dengerin cerita kayak gini nih, jadi pengen tahu nggak sih Pril, cara ngehadapin catcalling? Aku ada tips nih. Wah, apa tuh? Spill dong. Penting banget kan buat kita semua. Jadi yang pertama, kalau kalian ngalamin catcalling, tetap tenang dan jangan ragu untuk cari bantuan di lingkungan sekitar kalian. Kalau perlu, laporin aja ke pihak berwajib. Nah, yang kedua, jangan lupa ya, kita harus bikin lingkungan yang aman buat kita semua. Kalau ada yang di catcalling, jangan diem aja, kita bisa bantu kok. Nah, betul tuh. Nah, teman-teman semua, akhir-akhir ini di Indonesia lagi naik daun banget yang namanya catcalling. Apalagi buat kalian yang cewek-cewek suka jalan sendirian tuh ya. Hati-hati deh, dilirik mas-mas. Aduh, takut banget. Bukan cuma cewek aja, Ruti. Mau cewek, cowok, atau siapapun itu, selama itu bikin kalian gak nyaman, jangan takut buat bela diri kalian sendiri. Betul tuh. Eits, jangan kemana-mana dulu. Kita belum selesai nih. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, Nisa pulang bu. Selamat siang tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh bu. Ya ampun nak, tapi kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya bu. Permisi tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh bu. Oh begitu ya bu? Iya bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu.
dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya. Hai, kembali lagi bersama kita. Bentar Ruti, sebelum kita lanjut topik selanjutnya. Duduk dulu gak sih? Pegel banget. Ya lumayan sih, yuk. Udah, ayo. Nah, gini nih Ruti. By the way, abis ngomongin catcalling, ada satu lagi nih topik yang urgent banget buat kita bahas. Kamu tau gak sih, sexual assault di Indonesia kasusnya lagi melonjak banget. Tapi bener tahu, sexual assault di Indonesia lagi parah banget. Nih, data dari Komnas Perempuan katanya di Indonesia mencapai 4.000-an kasus seksual loh. Lu bayangin, itu aja yang baru ngelapor. Gimana kalau yang nggak ngelapor? Pasti nggak kehitung nggak sih? Tuh kan, sexual assault tuh cakupannya luas banget. Meskipun mayoritas terjadi di perempuan, tapi mau cewek, cowok, bahkan anak-anak juga bisa loh kena sexual assault. Weh, iya April, kamu tahu nggak sih sexual assault di Indonesia nih? Aduh, lagi banyak banget memang akhir-akhir ini nih. Apalagi yang catcalling tadi kita bahas, itu kan termasuk sexual assault juga. Nah, terus tau gak sih ada satu real case di Surabaya ini nyata banget. Tau gak sih? Begal dada, bayangin deh. Begal dada. Duh. Terus ada lagi nih yang sempat viral di TikTok. Anak berbaju biru itu, tahu nggak? Tahu, aduh sumpah aku kaget banget ya. Kemarin aku habis searching-searching ternyata beneran loh udah terbukti kasusnya ada. Masa itu ibu kandung tega ngelecehin anak kandungnya sendiri? Ya meskipun motifnya gara-gara uang, tapi tetap aja nggak sih? Iyalah pasti. Ih ngeri banget tahu akhir-akhir ini. Nah, karena lagi happening banget nih Ruti, aku mau jelasin ke kamu tentang macem-macem sexual assault. Betul, spill dong. Penting banget nih. Nih, ada 5 jenis. Yang pertama, pelecehan jenis kelamin. Yang kedua, perilaku menggoda. Ketiga, pemaksaan seksual. Keempat, penyuapan seksual. Dan yang paling parah ini pelanggaran seksual, Ruti. Astaga, banyak banget lagi jenis-jenisnya. Iya kan? Takut banget. Nah iya nih Ruti, ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena ya memang penyimpangan seksual. Kedua, faktor lingkungan. Terus yang ketiga, karena emang pengen ngedominasi aja gitu. Ih, ngeri banget ya. Kita semua memang harus berhati-hati deh di zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang ini tingkat kriminalitas lagi tinggi banget. Apalagi pelecehannya juga lagi tinggi nih. Hati-hati ya semuanya. Iya Ruti, pusing aku. Aduh, April, malam ini kita udah bahas banyak banget. Dari catcalling, sexual assault. Ya, isu-isu ini sangat penting sih dan sangat mempengaruhi orang-orang sekitar juga gak sih? Iya nih Ruti, kita harus inget ya kalau catcalling dan sexual assault itu bukan masalah individu, tapi masalah sosial yang harus kita hadapi bersama. Nah, benar banget. Mulai sekarang kita harus bisa saling menghormati dan menjaga tutur kata kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, Tunggu dulu, aku belum selesai. ups. Nah, untuk kalian semua yang pernah mengalami catcalling dan sexual assault, jangan pernah ragu untuk minta bantuan di orang sekitar kalian. Tenang, kalian gak akan sendirian kok. Nah, maka dari itu ayo kita berjuang bersama nih untuk melawan perilaku biadab kayak gini ya. Terima kasih sudah begadang bersama kami dan menemani curhatan kami berdua nih. Iya nih Ruti, inget ya kalau ada yang macem-macem sama kalian di jalan, kalian harus inget kalian tuh lebih kuat daripada mereka. Nah, bener banget, kita bisa menjadi superhero dalam cerita kita sendiri. Sampai jumpa. Sabar, kita belum nyapa night owl. Iya, dan Night Owls. Feel and embrace your boring night with WIB. Waktu Indonesia begadang. See you next time. Dadah. Serba-serbi House Whip. Pertama, masih ketawa nggak jelas. Manusia malam. Feel and Sorry. Kedua, mulai dikendalikan. Amarah. Jangan. Aku capek loh. cepat. Ketiga, tantrum. Suka ngalong dan suka begadang tiap malam.
Aduh bodoh. Keempat, Oelo cek hodam say. Yang aman buat kita semua. Kalau ada yang gitu di Lydia Tuyul Boti. Keenam, kebun binatang telah dibuka. Sampai jumpa dan sampai cewek, cowok, siapapun itu, selama bikin kalian dong. dan hal ini sangat ganggu banget gak sih? Iya. Walau demikian, mereka tetap keren dan SYANTIQY. With WIB, waktu Indonesia. Sekian dan terima gaji.